Oke guys, welcome back to Ginosis dalam pembahasan alur cerita Udong Kyankun season 6 yang ini tuh kebiasaan sih memang Udong Kyankun nih bikin kita tuh nggak bisa tidur. Buset, ngejar terus nih episodenya dari sampai episode 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 edan. Ini emang si Udong Kyankun ini kebiasaan setiap tahun tuh gini aja terus ya. Aduh, sampai susah tidur ini teh. Aduh, demi kalian semua ini bisa diupload gitu ya. Nah, seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Lindong masih melanjutkan baku hantam dengan kultivator sesat dari Suan Barat alias Si Lingjia bersama dan setelah menggunakan formasi naga hijau serta melakukan serangan beramai-ramai dengan Lin Diao dan Lin Yan. Lindong pun berhasil mengalahkan Si Lingjia meski pada akhirnya penganut aliran sesat itu masih dapat melarikan diri dengan memecah esensi rohnya. Lindong kemudian bertemu kembali dengan Molly yang tengah diserang dua antek dinasti Tianmo yang dibackingi 3 iblis keluarga Song sekaligus juga pewaris 4 sekte iblis dengan kekuatan Nirvana 5 Yuan. Setelah itu pertempuran yang sesungguhnya dengan 3 iblis keluarga Song tidak dapat dihindari lagi, di mana Lindong harus melawan tuan muda pertama mereka yaitu melawan Song Jian yang memiliki kekuatan naga bumi serta roh panggilan Tauti yang merupakan binatang dengan kekuatan pelahap. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos lah acuh. Nah, kan dibilangin juga apa, emang nggak tahu diri nih. Zhong Jian ngajakin adu mekanik kekuatan pelahap sama pemilik simbol leluhur pelahap, ya auto dikasih paham langsung lah sama Lindong dengan melahap bulat-bulat tubuh besar Tauti hingga tak bersisa sama sekali. Segera saja monster raksasa yang mengamuk di episode sebelumnya langsung menghilang dan membuat langit kembali cerah seperti sedia kala. Namun langit cerah itu kembali dipenuhi dengan sambaran guntur yang kali ini tidak disebabkan oleh kehadiran Tauti, melainkan datang sebagai penanda kesengsaraan Nirvana Lin Yan telah selesai dan membuat harimau piton api itu secara resmi menjandang gelar sebagai ahli Nirvana Yuan 3. Song Jian menjadi sangat marah melihat Lindong menghancurkan Tauti miliknya dan segera mengajak dua adiknya untuk menggeprek sampah dinasti rendahan itu beramai-ramai. Sayangnya tanpa Tauti, Song Jian sama sekali bukanlah ancaman bagi Lindong dan sekarang Lindong justru menggunakan kekuatan Tauti yang telah dia lahap dan membiarkan Song Jian merasakan bagaimana dilahap oleh roh panggilannya sendiri. Song Qiu dan Song Ba yang melihat abang mereka berada dalam bahaya jelas tidak tinggal diam dan segera berusaha memberikan pertolongan. Namun sayang Lindong sekarang semakin sulit untuk disentuh karena rekan-rekannya termasuk Xiaoyan yang baru selesai menerobos langsung menghadang kedua iblis keluarga Song yang tersisa dan membuat Song Jian hanya bisa meraung tidak percaya bahwa akhirnya dia akan dihabisi oleh warisan keluarganya sendiri. Baru setelah Song Jian dilahap oleh Tauti, segel Nirvana langit tingkatnya pun menyatu dengan segel Nirvana Lindong, begitu pula dua iblis keluarga Song lain yang membuat peringkat Nirvana rombongan Lindong langsung melesit ke 24 besar. Lindong sendiri berhasil meraih peringkat ke-8 tepat ketika 3 hari perburuan segel Nirvana yang diberikan kepada para peserta telah resmi berakhir. Berhubung kompetisi memperebutkan segel Nirvana telah selesai, 24 besar ahli muda dengan peringkat Nirvana tertinggi pun dipersilahkan untuk naik ke Gunung 100 Dinasti dan mengikuti apa yang dimaksud dengan Perang 100 Dinasti yang sebenarnya. Dimulainya Perang 100 Dinasti turut didengar oleh para penganut aliran sesat di wilayah Suan Barat dan membuat tetua agung mereka bersiap untuk menyalakan lonceng kematian untuk ikut merayakan perhelatan besar wilayah tandingan mereka tersebut. Oke, sekarang kita balik lagi ke Lindong dan 24 besar peringkat Nirvana lain yang sekarang sudah sampai di Gunung 100 Dinasti dan langsung disambut dengan perwakilan 8 sekte super yang tersohor namanya ke seluruh seantero wilayah Suan Timur. Para peserta babak final Perang 100 Dinasti segera melesat masuk ke area dalam gunung yang akan menjadi medan pertempuran, termasuk juga Mu Hongling dan King Qian yang sempat berpapasan dengan Lindong untuk melayangkan tantangan tersirat. Lindong baru saja hendak mengajak teman-temannya untuk segera menyusul peserta lain, namun sebelum merealisasikan rencananya, tiba-tiba saja sebuah tabir pelindung muncul di sekitar Lindong sebelum mengungkap sosok Wu Dao yang datang secara pribadi untuk menyapa Lindong. 怎么回事？
Lindong langsung mengenali Wudao sebagai tetua yang telah memberi petunjuk untuk mereka pergi ke kota Wanxian sehingga buru-buru membungkuk hormat sambil bertanya apakah mbah-mbah ini akan memberi mereka petunjuk lain. Wudao hanya tertawa kecil melihat sikap Lindong dan segera memperkenalkan dirinya secara resmi sebelum tanpa banyak babi bu langsung menawarkan Lindong untuk bergabung dengan sekte Dao miliknya setelah perang 100 dinasti selesai. Suro langsung memekik antusias karena sekte Dao dikenal memiliki sedikit anggota dengan kekuatan luar biasa, sementara Wudao mengakui bahwa sekte Dao memang bukan sekte terbesar di wilayah Suan Timur, namun dia berjanji akan memberikan masa depan yang lebih baik bagi Lindong dibanding sekte lainnya. 多谢前辈的青睐。 Lindong tidak mau memutuskan suatu hal besar seperti ini dengan serampangan dan justru membuat Wudao semakin tertarik karena pemuda ini tidak bersikap impulsif meskipun dihadapkan pada keuntungan besar. Akhirnya Wudao yang hanya proyeksi jiwa itu pamit undur diri dan mempersilahkan Lindong untuk memikirkan tawarannya baik-baik. Sepeninggalan Wudao, Lindong dan rombongannya pun masuk ke area dalam Gunung 100 Dinasti sebelum dibuat bingung karena arena pertandingan yang ada di sana tampak begitu sepi. Namun suasana sepi itu langsung dipenuhi dengan huru-hara ketika 8 sosok dengan aura luar biasa muncul di plafon tinggi arena, di mana 8 sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah para perwakilan sekte super yang akan memimpin babak final perang 100 Dinasti. Liu Tong selaku perwakilan sekte Yuan yang merupakan sekte terkuat di wilayah Suan Timur segera menyambut para peserta sebelum nge-spill kebiasaan turun-temurun di mana setiap pemenang perang 100 dinasti akan bergabung dengan sekte Yuan miliknya. Forum-forum diskusi segera terbentuk setelah mendengar kata-kata Liu Tong, di mana kebanyakan orang langsung berpikir bahwa tetua sekte Yuan itu sedang membicarakan King Tian yang hampir bisa dipastikan keluar sebagai juara perang 100 dinasti. Setelah flexing sedikit keistimewaan menjadi murid sekte Yuan, Liu Tong pun menjelaskan beberapa aturan pertandingan dan menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk memenangkan perang 100 dinasti adalah mengalahkan seluruh lawannya baik dalam kondisi hidup maupun mati. Nah, dipikir peserta babak final perang 100 dinasti sudah berkumpul semua, tiba-tiba terdengar suara tawa kencang dari luar gunung diikuti dengan kemunculan antek Dajjal satu lagi, siapa lagi kalau bukan Lang Lang Tian yang sejak awal kemunculannya sudah langsung ngajak Lindong ribut dengan menyebut pemuda itu sebagai sampah keluarga cabang yang tidak tahu diri. Lindong merasakan ada sesuatu yang aneh pada Lang Lang Tian dan hal ini juga dikonfirmasi oleh Wudao yang segera mentransmisikan pesan pada Lindong tentang betapa anehnya Ling Lang Tian. Wudao menawarkan untuk mengatur agar mereka berdua tidak bertemu, namun tawaran itu ditolak oleh Lindong karena ingin menyelesaikan masalahnya dengan Ling Lang Tian. 多谢提醒。 Tanpa mengetahui masalah apa yang terjadi di antara Lindong dan Ling Lang Tian, Liu Tong selaku pemimpin pertandingan segera mengeluarkan 12 giok yang terpecah dan menyebarkannya ke segala arah sebelum menjelaskan bahwa setiap peserta akan melawan pemilik dari potongan giok yang menjadi pasangannya. Setelah menjelaskan apa yang perlu dia jelaskan, Liu Tong pun mempersilahkan para peserta untuk mengambil masing-masing satu potongan giok dan membuat 24 peserta babak final perang 100 dinasti melesat ke udara untuk berburu potongan giok tidak terkecuali Lindong dan Ling Lang Tian yang ternyata benar-benar mendapatkan satu pasangan giok yang sama. Setelah semua peserta mendapatkan potongan giok mereka masing-masing, Liu Tong langsung mengumumkan pasangan pertama yang akan bertanding dan ya, biar seru dua pemuda klan Lin yang sudah menyimpan dendam sejak awal series ini akan menjadi pasangan pertama yang berlangsungkan pertarungan. Ling Lang Tian masih bersikap sok keras ketika menyebut keberuntungan Lindong sudah hampir habis dengan begitu cepat, sementara orang yang dikonfrontasi sama sekali tidak goyah ketika mengingatkan betapa licik perlakuan Ling Lang Tian kepada ayahnya dalam kompetisi 10 tahunan klan Lin dan berjanji akan segera membayar lunas hutang pembalasan dendam itu hari ini juga. Namun bukannya introspeksi diri dan menyadari kesalahannya, Ling Lang Tian justru tertawa terbahak-bahak ketika mendengar perkataan Lindong dan menyebut bahwa memang ayah pemuda itulah yang merupakan sampah tidak berguna. Padahal kan Ling Lang Tian pakai
jurus licik guys waktu lalu tuh. Nah, setelah mengkonfrontasi satu sama lain baik Lindong maupun Ling Langtian, penyerbu di depan dan saling membenturkan tinju mereka berdua menandakan bahwa pertempuran penuh dendam yang terpendam sejak lama itu akhirnya tidak terhindarkan lagi. Pertempuran demi pertempuran terjadi dan kedua petarung sering meloloskan serangan satu sama lain dan membuat keduanya sama-sama menderita luka sepanjang pertandingan. Meski demikian, adrenalin yang dipicu oleh dendam itu terus menggelorga di dalam tubuh kedua pemuda klan Lin dan membuat baik Lindong maupun Ling Langtian tak henti-hentinya mengayunkan pukulan seolah ingin meremukkan lawan mereka dengan tinju yang mengepal keras. Lindong merasakan dengan jelas betapa memang ada sesuatu yang berubah dan berbeda dari Ling Langtian yang dia kenal sebelumnya. Namun antek Dajjal satu itu justru tertawa licik ketika dengan bangga berkata bahwa selama dia bisa mengalahkan Lindong, maka Ling Langtian tidak akan mempedulikan jati dirinya sendiri. Lindong merasa begitu jijik dengan pernyataan Ling Langtian sebelum kemudian mengeluarkan segel raungan naga hitam untuk membungkam mulut anjing menyedihkan tersebut. Tapi ternyata... Tapi ternyata Ling Langtian justru menghancurkan serangan segel naga hitam dengan satu tangannya yang sekarang telah berubah menjadi cakar iblis mengerikan. Tidak selesai sampai di situ, ternyata bukan hanya tangan Ling Langtian yang berubah menjadi cakar, melainkan seluruh tubuhnya yang sekarang berubah menyerupai dewa iblis yang datang untuk menindas dunia. Ling Langtian mendapatkan kilas balik tentang momentum ketika dia hampir kehilangan nyawa, di mana sosok raksasa bermata merah yang sebelumnya menawarkan bantuan itu ternyata telah membangunkan jiwa primordialnya dan memberikan pemuda itu kesempatan untuk mengeluarkan seluruh kekuatan warisan sekte iblis. Ling Langtian dengan kekuatan yang mengerikan kini meraih segel raungan naga iblis dengan cakarnya sebelum kemudian balik melemparkan harta karun tingkat tinggi itu kepada pemiliknya sendiri. Lindong sebagai pengguna segel raungan naga langit pun dibuat melompat ke sana kemari untuk menghindari serangan harta karunnya sendiri sebelum akhirnya memilih untuk menyimpan kembali harta karun tersebut daripada semakin disalahgunakan oleh Ling Langtian. Wudao memperhatikan pertarungan lamat-lamat berpikir bahwa mungkin kali ini Lindong telah menemukan lawan yang sepadan. Sementara itu orang yang diperhatikan telah mengaktifkan transformasi naga langit karena kekuatan baru Ling Langtian yang mengejutkan itu membuatnya memutuskan untuk bertarung dengan serius mulai sekarang. Ling Langtian juga semakin bernafsu ketika melihat Lindong menggunakan transformasi naga langit sebelum kemudian membentuk bola-bola energi berwarna merah dengan kekuatan iblis dan menembakkannya tanpa henti ke arah Lindong. Meskipun Lindong telah menggunakan transformasi naga langit, ternyata bola-bola energi Ling Langtian masih sangat mengerikan hingga bahkan perisai naga langit pun tidak mampu menahan lebih dari satu bola energi. Ling Langtian tertawa puas melihat Lindong kesulitan dan bertanya sampai kapan anggota klan cabang yang tidak berguna itu bisa menahan serangannya tuh. Pada akhirnya Lindong ditekan pada satu titik sampai tidak bisa bergerak dan momentum itu dimanfaatkan Ling Langtian untuk mengeluarkan lebih banyak bola energi untuk menghancurkan lawannya. Tapi ketika semua orang berpikir Lindong sudah berada dalam kondisi terpepet demikian, pemuda itu justru menunjukkan pemandangan luar biasa ketika dia mengeluarkan monster panggilan klan Song yaitu Tauti dan menggunakan kekuatan pelahapnya untuk menelan semua bola-bola energi Ling Langtian. Seberapa banyak pun Ling Langtian melepaskan bola energi, seluruhnya dilahap tanpa tersisa oleh Tauti hingga membuat semua orang terbagong-bagong karena tidak mengetahui bahwa Tauti memiliki kekuatan pelahap semengerikan ini. Meskipun semua orang bingung, Lindong justru menyunggingkan senyuman tipis karena dia tahu bahwa Tauti hanya Lindong gunakan untuk menyamarkan kekuatan simbol pelahap leluhur.
Baru setelah Ling Langtian dibuat terhanyut dengan kekuatan pelahap, Lindong memanfaatkan situasi itu untuk melakukan serangan balik dan membuat Ling Langtian terhempas dengan penuh keterkejutan. Tidak mau membiarkan Ling Langtian mendapatkan waktu untuk melakukan manuver lain, Lindong pun segera mengeluarkan seni bela diri roh tangan belenggu langitnya dan membuat Ling Langtian terpantik untuk mengeluarkan seni bela diri rohnya sendiri, yaitu cermin iblis jahat. Bayangan dua tangan dengan penampilan kontras saling bertubrukan di langit. Wudao mengenali bahwa teknik telapak tangan Ling Langtian sepertinya dahulu dikembangkan oleh tetua iblis jahat yang kejam, di mana teknik tersebut jelas bukanlah sebuah keterampilan bertarung yang ecek-ecek. Meski demikian, Lindong malah menunjukkan sesuatu yang semakin membuatnya tidak habis pikir, di mana pemuda kekaisaran yang besar itu ternyata mampu mengendalikan sebuah seni bela diri roh sampai ke tingkat yang tidak dapat dibayangkan. Ling Langtian tidak mampu mempertahankan cermin iblis jahatnya di bawah kendali seni bela diri roh Lindong yang luar biasa, hingga akhirnya dibuat menubruk tanah dan kembali dihempaskan dengan begitu kejam. Ledakan dahsyat terbentuk di arena pertandingan ketika Ling Langtian ditekan oleh telapak tangan Lindong dan membuat mantan jenius terkuat klan Lin itu meraung marah karena tidak terima kalau harus mengalami kekalahan lagi dari Lindong seperti ini. Hingga tiba-tiba Edian, apalagi nih yang mau dilakuin sama Lang Langtian, gak ada habis-habisnya nih kecurangan dan kelicikan yang tuh anjing satu lakukan. Apakah Ling Langtian masih memiliki kartu as lain yang diberikan oleh Sekte Iblis Wilayah Suan Barat? Mampukah Lindong menanganinya dan membalaskan dendam panjang di antara mereka? Nantikan terus pembahasannya hanya di Ginosis. Rama di sini pamit, bye-bye.